mulia ini. Allah menggerakkan langkahan kaki kita untuk melangkah ke tempat yang mulia ini. Allah menggerakkan hati kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Ini adalah bukti bahwasanya berarti Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang baik. Allah berarti menghendaki kita menjadi orang-orang yang dapat petunjuk. Berarti Allah menghendaki kita sebagai orang-orang yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Berarti Allah berkehendaki kita sebagai hamba-hamba yang hatinya telah dihidupkan oleh Allah dengan cahaya-cahaya keilmuan. Hadirin sekalian, nikmat ini pada malam yang mulia ini adalah ini adalah nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagi orang-orang yang bisa merasakan nikmatnya duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini, maka ketika dia lapar, dia duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini, laparnya hilang. Ketika dia susah, dia duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini, susahnya hilang. Ketika dia risau, dia duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini, risaunya hilang. Sebagaimana di zaman Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, setiap orang yang duduk di majelisnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang tersebut lupa terhadap dunia. Setiap orang yang duduk di majelisnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, orang tersebut yang duduk di majelis beliau lupa terhadap dunia. Mereka fana, mereka lupa terhadap dunia, lupa anak istrinya, lupa hartanya. Karena begitu mereka merasakan kenikmatan duduk di taman-taman surga. Karena mereka begitu merasakan nikmatnya duduk di majelis-majelis ilmu yang telah diwariskan oleh para nabi, yang telah diwariskan oleh para rasul, duduk di majelis-majelis ilmu. Jadi ini adalah kenikmatan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memilih kita sebagai hamba-hamba yang selalu gemar untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hadirin sekalian, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dunia Allah ciptakan untuk para penuntut ilmu. Dunia Allah ciptakan untuk orang-orang yang taat. Dunia Allah ciptakan untuk orang-orang yang suka beribadah. Dunia Allah ciptakan untuk orang-orang yang suka berzikir. Qala Rasulullah, ad-dunya mal'un wa ma fiha illa dzikrullah wa ma siwa. Illa dzikrullah wa ma siwa. Illa dzikrullah wa ma wala. Wa aliman aw muta'allim. Kata Rasulullah, dunia ini mal'un, dunia ini terkutuk, dunia ini terlaknat, wa ma fiha, dan hal-hal yang ada di dalamnya terkutuk, hal-hal yang ada di dalamnya terlaknat, hina, illa zikrullah, kecuali orang-orang yang suka mengingat Allah, orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah lalai kepada Allah, orang-orang yang selalu mengingat Allah, orang-orang yang membasahi lidahnya dengan menyebut nama Allah, orang-orang yang suka melangkahkan kakinya ke majelis-majelis Allah, wa ma siwa, dan hal-hal yang disukai oleh Allah, hal-hal yang dicintai oleh Allah, hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awaliman, dan orang-orang yang berilmu, para guru-guru yang mengerti ilmu agama, atau muta'alliman, atau para penuntut ilmu. Cuma mereka golongan-golongan yang mulia yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, walaupun pangkatnya tinggi sampai di langit, walaupun presiden, walaupun jenderal yang mulia di mata manusia, tetapi jikalau tidak taat kepada Allah, tidak suka berzikir, tidak punya ilmu, tidak mau nuntut ilmu, mereka bukanlah golongan orang-orang yang mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mulia di mata manusia, tetapi mereka hina di mata Allah, mereka hina di mata para penghuni langitnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan pernah kita bosan untuk melangkahkan kaki kita
ke majelis-majelis ilmu, ke majelis-majelis zikir, ke majelis-majelis yang dimana kita duduk di situ dapat menghidupkan hati kita dengan cahaya-cahaya Allah, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Andaikan hati kita mati, apa air hujannya yang dapat menghidupkan? Ilmu, zikir. Ini adalah ibarat air hujan yang bisa menghidupkan hati kita yang mati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang khauf, yaitu tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang, tolong kepada adik-adik perempuan, tolong jangan ada yang ribut. Karena bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bapak-bapak sekalian, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah, bagi orang-orang yang meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dalam hati mereka akan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan ada rasa khauf. Mereka akan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan takut kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri orang yang sempurna keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya diliputi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga khauf, sehingga rasa takut ini yang ada dalam hati kita, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam makan, gak mau makan makanan yang syubhat, gak mau menyentuh hal-hal yang dimakruhkan, apalagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut merampas hak yang bukan miliknya. Kenapa dia takut? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita manusia biasa, jangankan kita manusia yang berlumuran dengan dosa, para nabi, para rasul, orang-orang yang mulia, para nabi, para rasul yang telah diberi jaminan surga oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jikalau para nabi dan para rasul saja begitu takut kepada Allah, padahal mereka orang-orang yang dicintai, padahal mereka orang-orang yang pasti masuk surga, tetapi mereka begitu takut kepada Allah. Nah, kita siapa kok nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita siapa kok nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ruwiya anna Adam alaihi salam lamma uhbita ila al-ard maka 300 sanatin la yarfa'u ra'sahu ila as-sama' haya'an min Allah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam ketika Allah turunkan di bumi, Allah turunkan di India, Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah, Iblis Allah turunkan di Basra. Selama 300 tahun Nabi Adam tidak berani mengangkat kepalanya ke atas. Kenapa? Karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 300 tahun Nabi Adam alaihissalam tidak mengangkat kepalanya ke atas. Kenapa? Karena sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, hadirin sekalian, jamaah sekalian, bapaknya manusia, Nabi yang wujudnya pertama kali diciptakan oleh Allah, tetapi beliau begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita siapa kalau nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, Khatamul Anbiya, Khairul Wafa, wa Bahrus Safa, Khairu Khalqillah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khairu Khalqillah, sebaik-baiknya makhluk ciptaan yang pernah diciptakan oleh Allah. Nabi Muhammad pemimpin para rasul, penutup para nabi. Bagaimana rasa takutnya Nabi Muhammad kepada Allah? Nabi Muhammad pernah suatu malam Nabi Muhammad sholat.
Ketika Nabi Muhammad sedang sholat, beliau menangis bagaikan anak kecil. Beliau menangis bagaikan anak kecil. Beliau menangis seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya. Menangis. Akhirnya datang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya sama Sayyidatuna Aisyah, "Wahai suamiku, kenapa kau menangis? Apa yang kau sedihkan? Apa yang kau tangiskan? Bukankah ibadahmu begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkau sholat sampai kakimu bengkak. Engkau sholat sampai kakimu keluar nanah. Tapi kenapa kau masih menangis?" Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ibadahku belum cukup kepada Allah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahku belum cukup. Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya bengkak. Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya keluar nanah. Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya keluar darah. Beliau merasa ibadahnya belum cukup karena beliau begitu takut kepada Allah. Nah, kita yang sholatnya bolong-bolong, yang ibadahnya nggak beres, kenapa kita begitu berani kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau-beliau, para nabi, para rasul, orang-orang yang begitu takut kepada Allah, orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah, selalu mengharapkan ridha Allah. Mereka para nabi, para rasul, tetapi mereka masih memohon kepada Allah, masih ngemis mereka sama Allah. Nah, kita orang biasa kok sombong, berdoa tidak mau, baca wirid tidak mau, berzikir tidak mau. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang kita pikir rezeki itu datangnya bukan dari Allah? Orang-orang sekarang tidak punya lagi rasa takut kepada Allah. Mereka meminta bukan kepada Allah, mereka meminta kepada selain Allah. Mereka memohon bukan kepada Allah, mereka memohon kepada selain Allah. Mereka takut bukan kepada Allah, mereka takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang selalu saya bilang, orang zaman sekarang lebih takut kepada atasannya, lebih takut kepada bosnya, lebih takut kepada pemerintahnya, lebih takut kepada orang-orang, lebih takut kepada makhluk-makhluk Allah daripada takut kepada Sang Khalik, yaitu pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat wanita-wanita zaman sekarang. Mereka ketika mereka melamar kerja di suatu perusahaan, bos-bosnya mengatakan, "Kamu jangan pakai jilbab, kalau tidak digaji." Mereka rela melepas jilbabnya, rela melepas kehormatannya, rela melepas kemuliaannya. Demi apa? Demi dunia. Demi apa? Demi harta. Berarti mereka lebih takut kepada atasannya daripada takut kepada Allah SWT. Berapa banyak para pekerja zaman sekarang, pekerja-pekerja di mal-mal, pekerja-pekerja dan orang-orang yang lain yang terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia, yang terlalu sibuk dengan urusan-urusan harta. Ketika telah dikumandangkan azan, baik sholat zuhur, baik sholat asar, baik sholat maghrib, baik sholat Jumat, bukannya mereka menutup dagangannya untuk bergegas pergi ke musola-musola atau pergi ke masjid-masjid untuk sholat, malah mereka lebih memilih kehilangan Tuhannya karena harta daripada kehilangan harta karena Tuhannya. Tidakkah kita malu kepada Allah? Tidakkah kita malu kepada Zat yang Maha Melihat? Tidakkah kita malu kepada Zat yang Maha Mendengar? Tidakkah kita malu kepada Zat yang Maha Tahu? Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua dicatat, semua ada dalam catatan Allah, semua bakal diminta dipertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang zaman sekarang lebih terlalu cinta kepada dunia, terlalu cinta kepada harta, terlalu cinta kepada pangkat. Bukannya gila karena Allah, gila. Karena apa gilanya? Gila karena calegnya batal. Stres karena nggak bisa apa, karena calegnya nggak lolos, nggak masuk DPR, stres, kehilangan banyak harta, kehilangan banyak uang. Dia gila bukan karena Allah, malah gila karena hal-hal dunia, gila karena hal-hal yang fana, gila kepada hal-hal yang akan hilang, gila kepada hal-hal yang akan binasa, gila kepada hal-hal yang akan musnah, gila kepada hal-hal yang semua akan hancur dan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang dia gilakan. Dan bahkan bukan cuma itu, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang zaman
zaman sekarang yang mereka kagumi bukan Nabi Muhammad. Orang-orang umat Nabi Muhammad zaman sekarang yang mereka kagumi bukan Nabi Muhammad. Yang mereka idolakan bukan Nabi Muhammad. Anak-anak muda zaman sekarang jarang yang mengidolakan Nabi, jarang yang kagum kepada Nabi. Yang mereka idolakan, yang mereka kagumi, yang mereka teladani para artis-artis di TV. Yang mereka ikuti, yang mereka teladani para orang-orang kafir yang mereka kagumi. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Hadirin sekalian, mereka orang-orang kafir, orang-orang yang di luar Islam, mereka kagum kepada Islam, mereka kagum kepada Al-Quran, mereka kagum kepada Nabi Muhammad. Nah, kita kok yang orang muslimnya malah kagum kepada mereka. Sedangkan mereka kagum kepada Islam, mereka kagum kepada Al-Quran. Sampai-sampai mereka bikin buku 100 tokoh dunia. Urutan pertama Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia sepanjang zaman yang paling sukses, yang bisa merubah dunia. Urutan pertama adalah Nabi Muhammad. Ini bukti kekaguman mereka kepada Nabi Muhammad. Nah, kita kok malah kagum kepada mereka, sedangkan mereka saja kagum kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini umat zaman sekarang. Ini umat zaman sekarang tidak punya rasa takut kepada Allah SWT. Makanya jangan heran kenapa orang zaman sekarang giliran sholat dia sholat, habis sholat dia maksiat, habis sholat dia main judi, habis sholat dia mabuk, habis sholat giliran sholat Jumat dia sholat Jumat, giliran zina dia zina. Kenapa? Karena sholatnya tidak ada khauf. Dalam sholatnya tidak ada khauf, tidak ada huzur. Dalam sholatnya tidak ada rasa takut kepada Allah. Sholatnya ikut-ikutan, sujudnya nggak benar, rukuknya nggak benar, iktidalnya nggak benar, kencingnya nggak benar. Kenapa? Karena nggak mau duduk di majelis-majelis ini. Karena nggak mau duduk di majelis-majelis fikih. Hadirin sekalian, kata Rasul, banyak orang nanti di neraka itu banyak yang masuk neraka karena kencingnya. Kenapa? Karena kencingnya nggak benar. Sehingga apa? Sehingga bersucinya nggak benar. Bersucinya nggak benar, wudhunya nggak sah, wudhunya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena umat zaman sekarang jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari para asatidz yang mereka dambakan, yang mereka idolakan, orang-orang kafir, para artis-artis yang membuka aurat. Coba kita lihat tayangan-tayangan televisi zaman sekarang, tayangan-tayangan televisi, wala Trans TV, wala Trans 7, wala SCTI, wala SCTV dan yang lainnya. Bukannya memajukan anak bangsa, memundurkan anak bangsa, merusak anak bangsa itu. Bukan memajukan anak bangsa. Waktu maghrib, bukannya mereka setel acara-acara yang benar, mereka setel goyang-goyang yang tidak benar, goyang-goyang sesar, JKS dan segala macamnya, merusak akhlak umat Islam. Hati-hati ini merusak anak-anak kecil kita, anak-anak muda kita. Bukan dididik, bukan dijejeli dengan jejelan-jejelan agama, dengan akidah, dengan syariat, dengan tauhid, bukan. Tetapi dengan ajaran-ajaran orang kafir, dengan ajaran-ajaran yang tak benar, sehingga anak-anak kita ketika mendengar azan, mereka malah nonton TV seperti itu. Yang mereka idolakan si Olga, wala siapa, wala Sesar dan segala macam. Orang-orang yang jauh dari Allah. Ajaran seperti itu. Tanpa kita sadari dalam rumah kita ada iblis. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan umat zaman sekarang kenapa? Karena jauh dari ulama, jauh dari kiai, jauh dari para asatidz, jauh dari orang-orang saleh. Ketika ulama meninggal, tidak ada kedukaan dalam hati kita. Oh, ketika presiden luar negeri meninggal, si Mandela meninggal, SBY dan yang lain-lain memberikan, kami turut berduka cita atas meninggalnya Mandela, kami turut berduka cita atas meninggalnya Mandela, atas meninggalnya tokoh dunia ini, tokoh kafir ini. Di mana kalian saat ulama meninggal dunia? Adakah kita bersedih? Sedangkan Allah mencabut ilmu di dunia, bukan langsung, tapi Allah cabut satu persatu dengan kematian para ulama. Ketika ulama mulai sirna, ulama mulai meninggal dunia, kita tinggal tunggu datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Kenapa hal ini semua bisa terjadi? Karena keimanan kita belum sempurna, keilmuan kita belum sempurna, dan kadang kita pun merasa sombong. Dengan hal-hal seperti itu kita bangga. Dengan hal-hal seperti itu kita bangga. Dengan hal-hal seperti itu, hal-hal buruk, bermaksiat, berbuat dosa, berbuat durhaka, kita bangga dengan hal-hal seperti itu. Kita berbuat dosa dalam keadaan tertawa-tawa kepada Allah, seakan Allah tidak melihat, seakan-akan kita pikir Allah itu buta. Kita berbuat dosa dalam keadaan tertawa. Ada juga yang berbuat maksiat dalam rame-rame mereka bermaksiat, rame-rame mereka berbuat dosa. Hadirin sekalian, tiap hari, tiap detik Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kita ruh, Allah berikan kita makan, Allah berikan kita rezeki. Tapi kita balas itu dengan perbuatan dosa kita. Kita balas itu dengan ingkar, kita balas itu dengan perbuatan lalai. Allah memberikan kita pakaian, Allah tutup aurat kita, tapi kita berbuat dosa dalam keadaan telanjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kepada kita rezeki itu, harta itu malah kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah. Apakah kita lebih memilih perkara-perkara yang akan hilang, perkara-perkara yang tidak setia, daripada yang setia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, sedangkan dunia yang pasti akan meninggalkan. Lebih memilih kebejatan daripada memilih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan وروي عن الإسماعيلي رحمه الله عنه راى علي بن الحسين رضي الله عنهما بكيا من شدة خوفه من الله تعالى فقال يا سيدي ما هذا البكاء وما هذا الجزاء وأنت من أهل البيت وقد قال الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال هيهات إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عابدا حبشيا وخلق النار لمن عصاه ولو كان مالكا قرشيا. Murid daripada Imam Ali Zainal Abidin, murid daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau melihat gurunya Sayyidina Ali Zainal Abidin sedang menangis. Kemudian muridnya bertanya, "Ya Imam, wahai pemimpinku, wahai guruku, ma hadzal baka, tangisan apa ini? Kesedihan apa ini? Apa yang engkau tangiskan? Apa yang engkau sedihkan? Bukankah wa anta min ahlil baitir Rasul? Bukankah engkau dari anak cucunya Rasul? Engkau keluarganya Rasul. Allah berkata dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Allah hendak mensucikan diri kalian dengan sesuci-sucinya wahai ahlul bait, mengeluarkan kotoran dari diri kalian dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Wa anta min ahlil bait Rasul, dan engkau ini bagian dari para ahlul bait, kata muridnya. Lantas apa yang engkau sedihkan? Apa yang engkau tangiskan? Mengapa kau masih menangis sedangkan engkau telah disucikan oleh Allah? Apa kata beliau? Apa kata Sayyidina Ali Zainal Abidin? Celakalah engkau berkata seperti itu. Celaka engkau berkata seperti itu. Sesungguhnya Allah, innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu. Sesungguhnya Allah menciptakan surga untuk hamba-hamba yang taat kepadanya, walaupun hamba yang taat itu dari golongan budak-budak Habasyi. Dan sesungguhnya Allah menciptakan neraka bagi hamba-hamba yang bermaksiat, bagi hamba-hamba yang tidak takut kepada Allah, walaupun hamba yang bermaksiat tersebut, walaupun hamba yang tidak taat tersebut dari golongan pembesar Quraisy. Walaupun darahnya darah mulia, keturunan orang-orang soleh, keturunan orang-orang mulia, tetapi dia bermaksiat, dia berbuat dosa, dia durhaka, tidak mengikuti jalan kakek-kakeknya, tempatnya bukan di surga, di neraka jahanam Allah SWT. Sebaliknya, walaupun dia seorang budak, walaupun dia di mata manusia hina,
Tetapi jikalau dia soleh, dia taat kepada Allah, menghiasi hari-harinya dengan ibadah, walaupun dia seorang budak, walaupun dia orang yang susah, tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia tidak bermahkota, di surga dia akan bermahkota. Allah Subhanahu wa taala berikan mahkota sebagai amal yang dilakukan ketika dia tinggal di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana takutnya Imam Mahdi Zainal Abidin. Beliau ini As-Sajjad, diberi gelar As-Sajjad, yang suka sujud. Beliau diberi gelar As-Sajjad karena rajin ibadah kepada Allah. Nah, beliau yang begitu rajin ibadahnya, begitu takut kepada Allah. Nah, kita ini siapa? Ibadah masih belum benar, tapi gak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika beliau sedang sholat, ibu-ibu, bapak-bapak, rumah beliau terbakar. Ketika rumah beliau terbakar, semua orang satu kampung mengatakan, wahai imam, keluarlah, kau punya rumah terbakar, keluar. Tetap beliau dalam posisi sholat. Sampai ketika beliau salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru beliau sadar rumahnya sudah terbakar. Beliau tidak merasakan sedetik pun panasnya api pada waktu itu. Muridnya pun bertanya, wahai imam, tadi ketika engkau sedang sholat rumahmu terbakar, apakah engkau tidak merasakan begitu panasnya api saat rumahmu terbakar? Apa jawab beliau? Ketahuilah ketika aku sedang sholat, aku sedang membayangkan panasnya api neraka Jahannam, sehingga aku tidak merasakan panasnya api hidupnya. Lihat bagaimana takutnya beliau kepada Allah, takutnya beliau kepada neraka. Rasulullah lam yanama tulal layali min khafin nari sa'ir. Nabi Muhammad jarang tidur, setiap malam beliau jarang tidur. Kenapa? Karena beliau selalu memikirkan, selalu mengkhawatirkan, takut kepada neraka sa'ir. Padahal beliau pasti masuk surga. Kenapa ini terjadi? Karena kedekatan beliau dengan Allah. Semakin dekat seseorang dengan sesuatu yang dicintai, semakin dekat kita dengan sesuatu yang kita cintai, maka semakin kita akan takut kehilangan sesuatu yang kita cintai tersebut. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin dekat kita dengan Allah, maka semakin takut hati kita jika Allah akan kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu mari selalu kita punya rasa takut kepada Allah. Duduk dengan orang-orang soleh, duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang yang ahli ibadah. Jangan kita duduk dengan orang-orang yang suka bermaksiat. Jangan kita duduk dengan orang-orang yang durhaka. Jangan berteman dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Hadirin, jikalau Allah saja mereka tinggalkan, bagaimana dengan kita? Jangan kalian berteman dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Jikalau Allah saja bisa mereka tinggalkan, bagaimana dengan kalian? Tuhan saja mereka tinggalkan, apalagi kalian. Berteman dengan orang-orang soleh, duduk dengan orang-orang soleh. Ketika kalian duduk dengan orang-orang yang mulia, maka kalian akan menjadi mulia. Ketika kalian duduk dengan orang-orang yang hina, maka kalian akan menjadi hina. Semakin dekat ke atas, semakin jauh dari bawah. Semakin dekat ke bawah, semakin jauh dari atas. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita dekat kepada Allah, maka semakin kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Sebaliknya, semakin kita dekat kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka akan semakin kita jauh dari Allah SWT. Makanya jangan heran, kenapa kok saat ini kita berdoa, kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah SWT? Jangan tanya sama Allah, ya Allah, kenapa kau tidak kabulkan doaku? Padahal Allah berjanji, mintalah kepadaku akan aku beri, aku kabulkan. Tapi kenapa doa kita kok tidak dikabulkan oleh Allah? Periksa diri kita. Dulu pernah satu orang mengadu kepada Rasul, ya Rasulullah, kenapa doaku kok tidak dikabulkan oleh Allah? Apa kata Rasul? Bagaimana mungkin Allah mau mengabulkan doamu? Makanan yang kau makan dari uang haram, pakaian yang kau pakai pakaian
dalam jasadnya tumbuh dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Anak-anak kita kasih makan barang haram. Kita kasih makan dari uang riba. Kita pun makan dari uang riba. Makan dari uang korupsi, makan dari uang yang diharamkan, dari hal-hal yang didapatkan dari haram. Hadirin, haram itu ada dua. Ada haram li zatihi, ada haram li hukmi. Apa haram li zatihi? Haram li zatihi adalah haram karena zat. Contoh apa? Contoh daging babi itu haram karena zatnya memang zat haram. Daging anjing, zatnya zat haram. Minuman keras, khamr, zatnya zat haram. Dia bisa jadi halal idza takhallalat bi nafsiha, kalau dia berubah dengan sendirinya menjadi cuka, baru halal. Baru zatnya jadi zat halal. Tapi ketika dia masih berupa khamr, maka zatnya zat haram, najis. Nah, ada haram li hukmi, ada haram karena hukum. Walaupun zatnya zat halal, tetapi hukumnya bisa menjadi haram. Contoh apa? Ini air. Ini air zatnya halal, tetapi bisa jadi ini hukum meminumnya menjadi haram. Kenapa? Jikalau kita mendapatkannya dari cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Contoh, ini air didapatkan dari mencuri. Beli ini beli ini air dari hal-hal dari riba atau semacamnya, maka hukumnya pun menjadi haram. Apa yang mengharamkan? Hukumnya yang mengharamkan. Oleh karena itu kita tanya kepada diri kita, kenapa Allah kok belum menerima doa-doa kita? Kenapa? Karena kita masih makan hal-hal yang haram. Allah thayyib la yuqbal illa thayyib. Allah itu baik dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma sedikit dari yang dibahas tentang rasa takut kepada Allah. Masih ada jutaan lagi tentang begitu dahsyatnya kekuasaan Allah, begitu dahsyatnya azab Allah, begitu dahsyatnya siksa Allah. Sehingga dengan mengingat azab, dengan mengingat siksa, dengan mengingat kematian, dengan mengingat neraka jahanam, ini akan menimbulkan dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dengan mengingat azab, mengingat siksa, mengingat neraka, mengingat sakratul maut, mengingat kematian belum bisa menjadikan hati kita takut, berarti hati kita batu. Berarti kita telah tersesat, tak bisa dapat petunjuk kecuali petunjuk dari Allah SWT. Semoga perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah, menjadi perkumpulan yang selalu dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, dengan pandangan maghfirah. Semoga Allah meletakkan dalam hati kita cahaya-cahaya ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berhati-hati dalam bertindak, selalu khawatir dalam bertindak, selalu takut kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada, selalu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairal as'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawazana wa hadid imana anta maulana fansur 'alal qawmil kafirin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadun sayyidun kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Muhammadun ashraf